semua bumbu dapur ada di sini. Asik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senangnya masih bisa upload video untuk kalian. Dan dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah teman-teman, ini lagi aku OTW ke rumah sakit, dan ini aku sudah sampai di rumah sakitnya. Kenapa aku ke rumah sakit? Ini karena adik ipar aku ya melahirkan di sini, dan rencananya ini kita jemput hari ini untuk pulang ke rumah. Maaf ya, ini aku skip videonya. Ini sudah sampai di rumah. Besokannya ya kebiasaan kita atau adat dan tradisi di kota Ternate itu, kalau misalkan bayi baru lahir, apabila sudah selesai mandi itu dirahu namanya, atau dipanas-panasin gitu supaya bayinya tidak kedinginan ya teman-teman, dengan cara membakar tempurung dan dipanas-panasin aja seperti ini ya teman-teman. Dan yang melakukannya itu harus dari orang tua atau nenek yang sudah pengalaman memang pegang bayi. Kalau di sini disebutnya biang atau dukun kampung ya teman-teman. Pokoknya nenek inilah nanti yang pegang atau mengurus si bayi dan juga mamanya bayi ya teman-teman. Jadi nanti kalau selesai 44 hari baru kita kasih upahnya. Memang begitu ya teman-teman. Kalau di sini itu ada khusus orang tua atau nenek-nenek dipanggil untuk mengurus orang yang baru melahirkan. Oke, sorenya ini aku skip videonya. Aku mau bikin coto Makassar ya teman-teman, karena daging kurban di kulkas itu masih banyak. Dan ini dia bahan-bahannya. Pokoknya semuanya bumbu yang ada di dapur kecuali cabai keriting dan juga kunyit. Nah, ini dia aku sebutkan satu-satu bumbunya. Ini ada bunga lawang, pala, jintan putih, ketumbar, kemudian bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, serai, dan 1 kilo kacang. Ini aku bikin dagingnya itu sekitaran 6 kilo ya teman-teman. Tadi pas aku siapkan bumbu, ternyata si Paksu sudah didihkan air untuk membuang kotoran si daging ya teman-teman. Jadi pertama-tama itu kita rebus dulu sampai mendidih si dagingnya, kemudian buang airnya, lanjut kita mengganti air yang baru untuk merebus dagingnya sampai empuk ya teman-teman. Nah, ini bumbunya yang sudah aku haluskan. Ini ada bawang merah sebagian aku haluskan, kemudian bawang putih, ada juga bawang merah iris, kacang sudah aku haluskan juga di blender. Kemudian ini ada jahe, lengkuas, serai sudah aku haluskan juga. Nah, ini bumbunya untuk tambahan itu bunga lawang, pala, dan juga ketumbar dan jintan putih. Nah, untuk bumbu pelengkapnya ini ada cabai, bawang goreng, jeruk nipis, dan juga bawang daun atau daun bawang. Oke, selanjutnya ini sudah aku rebus sekitaran berapa jam ya, aku rebus dagingnya sampai empuk. Dan ini si Paksu mau cobain dagingnya sudah empuk atau belum, dan ternyata sudah boleh diangkat ya teman-teman. Jadi si Paksu itu pisahkan daging dan juga airnya nanti ya teman-teman, karena ini aku masaknya itu dibantuin si Paksu. Nah, ini pertama-tama aku siapkan dulu untuk bumbu pelengkapnya, karena dagingnya itu sudah empuk, sudah mau diangkat. Pertama-tama aku iris daun bawang dulu. Kemudian di belakang aku ribut-ribut itu si Paksu ya teman-teman. Ini tuh si Paksu lagi tumbuk cabai untuk nanti kita campurkan ke kuahnya, karena kalau kita makan dengan cabai itu lebih enak ya teman-teman kalau berasa pedas. Oke, ini sudah aku potong daun bawang semuanya. Ini lanjut aku mau iris juga jeruk nipis. Ini tuh kalau dimakan bersama jeruk nipis itu lebih seger ya pokoknya kuahnya. Dan maaf ya teman-teman, untuk takaran bumbu itu aku kira-kira aja, aku tidak pernah takar kalau misalkan dagingnya berapa kilo bumbunya segini. Pokoknya kalau aku masak itu kira-kira saja. Kuahnya kalau banyak berarti bumbunya ditambahkan. Dan ini aku masak dagingnya itu sekitaran 6-7 kilo. Dan aku tadi pakai bawang merahnya itu hampir sekilo ya teman-teman. Bawang putihnya setengah. Ya kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, ini sudah si Paksu pisahkan antara daging dan airnya. Kemudian ini pertama-tama masukkan dulu kacang yang sudah dihaluskan. Ini kacangnya itu pertama-tama digoreng dulu ya teman-teman, kemudian dihaluskan.
baru dimasukkan ke kuah. Dan ini pancinya lumayan besar, jadi kuahnya itu banyak ya teman-teman. Nah ini aku bersihkan aja supaya tidak ada yang bersisa. Ya begitulah kalau misalkan kita masak itu sesuai dengan versi masing-masing. Biarpun resepnya sama tapi step by stepnya itu berbeda. Jadi mohon maaf ya teman-teman, jangan dibilang kalau resepnya salah. Tapi beginilah cara aku untuk membuat coto. Nah ini tadi aku sudah masukkan pala dan juga bunga lawangnya 3 buah. Nah ini lanjut aku mau tumis bumbunya. Oke, yang pertama ini kita tumis dulu bawang merah yang sudah kita iris. Dan usahakan kalau misalkan tumis bumbunya itu jangan menggunakan minyak terlalu banyak ya teman-teman, karena itu nanti bisa membuat pengaruh pada kuahnya itu encer. Ada juga kebanyakan orang misalkan kalau bikin coto Makassar itu semua bumbu digoreng terlebih dahulu kemudian dihaluskan baru langsung dimasukkan ke kuahnya. Tapi kalau begitu kerjaannya banyak ya teman-teman, jadi aku langsung tumis seperti ini saja. Nah ini bawang merahnya yang sudah diiris tadi sudah mulai layu dan harum. Ini aku masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan. Ya, tumis sampai bumbunya semua itu berbau harum dan matang. Pokoknya jangan terlalu banyak minyak ya teman-teman. Nah di sebelah sana itu aku minta tolong Paksu untuk memasukkan Royco. Sebenarnya tuh kita pakai Royco sapi, ternyata aku lupa beli. Jadi aku masukkannya Royco rasa ayam ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah ini bumbunya sudah mulai matang, dan tadi pas aku blender bumbunya itu ternyata masih ada bawang putih yang tidak ke blender ya teman-teman. Nah ini sudah matang bumbunya, langsung aku masukkan aja ke kuahnya nanti ya teman-teman. Nah ini kuahnya juga sudah mendidih, kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi, perbawangannya. Lanjut ini nanti aku mau tumis lagi bumbu yang lainnya. Nah ini untuk yang kedua, ini aku mau tumis bumbu seperti jahe, lengkuas, serai yang sudah dihaluskan. Kenapa aku tidak sekalian menumis tadi bersama bawang merah bawang putih? Karena takutnya itu bawang merah dan bawang putihnya tidak matang sempurna, karena aku blender tadi si jahe dan lengkuasnya itu pakai air ya teman-teman, jadi airnya banyak. Dan sebenarnya ini juga pakai kemiri ya teman-teman, tapi betul-betul aku lupa memasukkan kemiri, padahal aku sudah beli kemirinya loh. Nah ini lanjut aku masukkan jintan putih yang sudah dihaluskan tadi, kemudian ketumbar, dan ini kayaknya terlalu kering jadi aku tambahkan sedikit lagi minyak. Kemudian aku masukkan juga lada bubuk. Nah ini sebenarnya teman-teman kalau bumbu seperti ini itu bagusnya kita iris dulu, misalkan lengkuas, jahe, serai itu diiris aja, diiris tipis-tipis baru digoreng kemudian dihaluskan baru langsung masukkan ke kuahnya, itu lebih bagus sih sebenarnya. Cuma aku bikinnya seperti ini terus ya teman-teman, dan baru kali ini aku goreng 2 kali seperti ini bumbunya, karena dulu-dulu itu aku goreng bersamaan aja bawang merah bawang putih. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, semuanya juga jadinya nanti jadi coto juga, dan rasanya juga rasa coto. Jadi nggak apa-apa sih menurut aku kalau misalkan cara masaknya berbeda, asalkan bumbu-bumbunya itu lengkap, pasti hasilnya enak. Oke, ini sudah lengkap semua bumbu-bumbunya sudah dimasukkan semuanya, jadi tinggal kita masukkan seasoningnya. Terakhir itu masukkan garam, micin, micin ayam, pokoknya dirasa-rasa aja sampai semuanya sudah jadi pas. Oke, ini tadi sudah aku suruh si Paksu untuk nyobain dan ternyata alhamdulillah semuanya sudah pas. Nah ini dagingnya sudah dingin, lanjut kita iris-iris aja seperti ini ya teman-teman, iris kecil-kecil aja. Ini tuh dagingnya tuh empuk banget ya teman-teman, jadi mantap pokoknya kali ini coto Makassar aku. Karena setiap tahun itu, setiap lebaran Idul Adha, aku bikin coto Makassar itu permintaan si Paksu ya teman-teman, dia itu suka. Karena kalau di sini coto Makassarnya itu satu porsi kalau di warung itu 35.000, dagingnya mungkin hanya sekitaran 10 iris ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman, kalau kita sudah masak barbar seperti ini, kita yang pertama-tama ingat itu tetangga ya teman-teman. Nah ini aku mau bagikan ke tetangga. Yang lain tadi itu sudah, jadi dagingnya sisa segini yang tadi aku iris ya teman-teman, tadi itu penuh dagingnya. Ini aku mau bagikan dulu ke tetangga semuanya. Dan ini penyajiannya ya teman-teman, berikan bawang goreng dan juga daun bawang. Oke, lanjut kita bagikan dulu ke tetangga yang lain. Kalau tetanggaku di sini tuh ada 5 rumah ya teman-teman, jadi aku bagikan semuanya. Ini tuh dibagikannya itu satu
baskom lumayan besar ya teman-teman. Ini aku gercep bagikan karena temannya si Paksu, teman-teman kantornya itu juga rencananya mau datang untuk makan di rumah. Nah ini aku siapkan juga buat di rumah. Nanti teman-teman suami itu mau datang untuk makan ya teman-teman. Nah ini dia, mereka sudah datang. Ini tuh baru sebagian ya teman-teman, masih ada lagi yang berdatangan. Dan alhamdulillah langsung ludes semuanya satu panci besar itu. Baiklah teman-teman, sekian dulu ya video untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga kalian terhibur. See you next video. Wassalamualaikum. Dadah.